Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya hari ini penuh dengan sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk terlebih dahulu berdoa sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini tertulis di dalam kitab Ratapan pasal 5 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Engkau, ya Tuhan, bertahta selama-lamanya. Tahtamu tetap dari masa ke masa. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Ratapan. Kitab Ratapan ini adalah sebuah kitab yang berisikan sesuai dengan namanya, yaitu ratapan atau kesedihan-kesedihan atau seruan-seruan yang disampaikan oleh bangsa Israel ketika Tuhan menghajar mereka, Tuhan menghukum mereka karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Kitab Ratapan ini berisi seruan doa tangisan mereka ketika mereka berada di Babilonia, pembuangan Babilonia, di mana mereka tidak hidup kudus, tidak mengindahkan peringatan-peringatan Tuhan melalui nabinya, mereka terus berbuat dosa. Lalu akhirnya Tuhan menghukum mereka, Tuhan membuang mereka ke Babilonia, dan di sana mereka mengalami suatu hidup yang amat pahit. Karena begitu pahitnya, mereka menangis, mereka meratap, mereka berseru memanggil nama Tuhan. Mereka menyampaikan keluh kesah mereka kepada Tuhan. Menyadari penderitaan yang berat itu yang terjadi karena dosa mereka, maka mereka pun akhirnya mengalami pertobatan. Mereka akhirnya tidak berputus asa di dalam penderitaan berat itu. Apa yang Tuhan telah berikan kepada mereka mengingatkan mereka bahwa memang Tuhan sajalah yang bertahta, Tuhan sajalah yang berkuasa, bukan diri kita, bukan diri pribadi, tapi Tuhanlah pemilik kehidupan kita. Dari hati yang tuluslah timbul doa dan ratapan dan permohonan dari bangsa Israel pada waktu itu kepada Tuhan, yaitu mereka mohon supaya Tuhan memulihkan kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah 70 tahun akhirnya bangsa Israel pulang dari pembuangan Babilonia dan Tuhan melakukan pemulihan kepada mereka. Tidak waktu yang cepat tapi 70 tahun, dan ini waktu yang sangat lama. Mungkin sudah ada generasi-generasi yang mendahului pada waktu itu. Dan sudah ada lahir generasi yang baru. Artinya 70 tahun di mana mereka meratap meminta kepada Tuhan, Tuhan baru izinkan mereka kembali dari pembuangan dengan waktu yang cukup lama. Bapak Ibu saudara-saudari, menyadari Tuhan yang Maha Kuasa, inilah yang perlu kita imani. Bahwa Tuhan satu-satunya Allah yang berkuasa atas kehidupan kita, bukan diri kita, bukan hidup kita. Dan melalui nas hari ini kita diingatkan, supaya kita juga selalu menyesali apa yang kita perbuat yang tidak benar. Jika hari ini kita melakukan suatu pelanggaran, kesalahan, atau mungkin kita membentak orang-orang yang ada di sekitar kita, atau kita menyakiti hati orang lain yang tidak kita sadari bahwa ternyata itu telah begitu melukai hatinya, maka kita harus menyesali semua itu, memohon ampun kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pemulihan kepada kita. Jika dalam rumah tangga terjadi pertengkaran antara suami dan istri, atau juga antara anak-anak kepada orang tua, maka nas ini mau mengajarkan supaya kita menyesali semua perbuatan itu dan meminta pengampunan kepada Tuhan agar Tuhan memulihkan kita. Atau bahkan kita melakukan dosa-dosa dan pelanggaran lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ingat, Tuhanlah yang berkuasa. Dia memantau kehidupan kita. Dia melihat dan menilik semua yang kita lakukan. Kalau kita biasanya melakukan sesuatu atau kita katakanlah pencuri ingin melakukan kejahatannya, dia akan melihat CCTV apakah terlihat atau tidak apa yang dia lakukan, supaya dia lebih berhati-hati. Lalu dalam kehidupan kita setiap hari, Tuhan menjadi CCTV yang merekam semua perbuatan kita. Dan tidak ada yang tidak terekam atau terpantau oleh Tuhan. Maka mari berhati-hatilah
dalam bertindak. Mari senantiasa bersandar kepada Tuhan, karena Dialah yang bertahta dari kekal sampai kekal, dari masa ke masa. Jika ada perbuatan kita yang tidak benar, dosa-dosa yang kita perbuat, mari kita meratap kepada Tuhan, mari kita bermohon kepada Tuhan, meminta pengampunan kepada Tuhan. Tuhan akan pulihkan. Walaupun waktunya tidak sesegera seperti bangsa Israel 70 tahun lamanya. Mungkin Tuhan memulihkan hidup kita juga tidak secepat yang kita pikirkan, tidak dengan proses yang instan, tapi kita harus tetap berseru kepadanya, menjaga sikap hidup kita sampai Tuhan memanggil kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tetaplah bersemangat, mari hidup lebih baik dari hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, sungguh Engkau Allah yang mengasihi kami dan kami mempercayai itu. Kami telah mendengarkan firman-Mu, firman yang memberikan kami kekuatan yang baru untuk melakukan setiap aktivitas kami. Kami percaya bahwa Engkaulah pemilik kehidupan kami yang bertahta atas hidup kami dari masa ke masa. Ajarilah kami untuk tetap berseru kepadamu dan menjaga perilaku kami, karena Engkaulah penguasa hidup kami satu-satunya. Biarlah kami melakukan segala sesuatu yang seturut kehendak Bapa. Tuhan, berkatilah jemaat-Mu bila ada yang mendengarkan firman Tuhan hari ini sedang bergumul. Tuhan tolong dan berikan mereka kekuatan. Yang sedang sakit, sedang berduka, Tuhan berikan mereka kesembuhan dan penghiburan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.